bagaimana pelestarian pendidikan anak-anak kita. Saya akan tampilkan dulu beberapa gambar. Ini anak sekarang kalau yang kurang perhatian, orang tuanya kurang memperhatikan, kita kira dia sudah tidur, ternyata masih bermain HP. Kemudian kita sayangkan berikutnya, ini juga karena sampai bermain lama tidak berjeda, matanya aja seperti itu. Ini juga karena terlalu banyak main anak-anak yang kita harapkan sesuai usianya. Ini bermain bersama dengan ceria, tertawa bersama. Dan ini juga bermain bersama, wajahnya terlihat ceria. Nah, ini kita pasti mengharapkan anak-anak kita dengan keadaan yang seperti itu. Tapi untuk saat ini tidak bisa kita pungkiri bahwa kehidupan kita itu tidak bisa lepas dari elektronik, dari HP, dari TV, dari gadget. Dan anak-anak itu banyak sekali yang menyambung. Bagaimana kita mengatasi anak-anak itu? Karena anak-anak adalah aset kita. Wakil Presiden kita, putranya 2, semuanya sangat luar biasa, lulus umum dan tinggal di luar negeri dengan kehidupan yang sangat luar biasa. Tapi beliau di saat tuanya menangis dan membuat puisi yang judulnya itu Seandainya Waktu Bisa Diputar. Anak-anak saya akan saya sekolahkan ke bidang agama. Saya berharap anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan ini saya berbagi pengalaman saya sendiri, Bapak Ibu. Anak saya itu 4 orang. 2 orang perempuan, 2 orang laki-laki. Yang 2 orang perempuan ini sekolahnya umum, dari SD, SMP, SMA, kemudian kuliah. Saat itu kami belum begitu paham nyekolahkan anak di agama itu kepilih. Nah, saya ini sampai sekarang itu belum mau berhijab. Ini kan suatu keprihatinan. Dan yang bisa saya lakukan mohon kepada kamu. Tapi alhamdulillah anak saya yang nomor 3 dan 4 ini saya masukkan dari MI MTS. Setelah SMA baru saya bebaskan. Tapi untuk sekolah dasar MI dan MTS itu harus. Nah sekarang kedua anak saya ini untuk sholat, untuk ngaji itu tidak pernah kami ngoyak-ngoyak lagi. Paling menjelang waktu sholat itu nanti siap-siap itu sudah paham. Tentu Bapak Ibu pengen anak-anaknya yang seperti itu. Tapi mensikapi saat ini yang era tantangan penjenengan belum beberapa tips yang akan kami sampaikan. Ini bahaya dan tantangan teknologi pada anak. Itu kita harus selalu mendampingi anak-anak kita bila anak-anak pegang HP. Kontennya sesuai dengan usianya tidak. Jangan-jangan anak-anak kita itu mengdownload konten yang tidak sesuai. Kita harus dampingi, harus tengok apa yang dilihat. Jangan dijuluki asal menang. Karena kalau asal menang ternyata yang ditonton film kekerasan akan sangat berbahaya. Kemudian supaya anak tidak kecanduan teknologi, bagaimana caranya? Itu kita batasi waktunya. 1 hari hanya boleh berapa jam. Terus berapa waktunya kapan? Itu yang menentukan juga Bapak Ibu semuanya. Dan kita tidak hanya menyuruh wis lo HP-mu, saya ini sinau, saya ini ngaji. Tapi kita masih di depan TV lihat sinetron atau kita masih bilang anak-anak itu butuh kecontohan. Jadi ayo kita sholat.
kita mengajak sambil kita juga melakukan hal yang sama. Orang mana sholat orang sholat dosa ini lebih rokok jangan seperti itu gitu. Tapi kita ajak, ayo sholat supaya hati kita lebih tenang. Kemudian untuk pembiaran kemampuan sosial ini, kalau anak-anak kita pakai HP, gadget, itu bergaul dengan lingkungan itu akan tidak tertarik lagi, berteman dengan teman tidak tertarik lagi, mainan-mainan tidak tertarik lagi, karena di HP itu mendapatkan semua yang diinginkan. Tapi ini akan mengurangi kecerdasan sosial dari anak. Dan hidup ini yang sangat dibutuhkan adalah kecerdasan sosial, kemampuan menangkap yang ada di lingkungan. Anak ini punya keahlian apa? Itu yang akan menunjang kehidupannya di masa yang akan depan. Kemudian untuk penurunan konsentrasi, ya karena tidak terasa hanya melihat HP saja, anak-anak ini tidak konsentrasi ke hal yang lain. Padahal yang namanya otak itu kan serabut, bentuknya serabut. Semakin dipakai itu akan semakin banyak serabutnya, yang artinya kecerdasan anak ini akan semakin meningkat. Tapi kalau yang dilihat hanya HP saja, satu sisi tidak ada interaksi baliknya, kecerdasannya, konsentrasinya juga akan menurun. Kalau HP itu tidak berinteraksi dengan sosial, bahkan tidak peduli dengan siapapun, tidak makan pun bahkan tidak apa-apa. Ini yang perlu kita cermati. Kemudian untuk keamanan online, ini Bapak Ibu juga perlu hati-hati, karena anak sekarang ini walaupun usia 2-3 tahun itu sudah bisa download, sudah bisa memesan barang. Nah ini kalau anak-anak ini tinggal klik belanja, yang akan dikasih adalah pendengaran semua. Nah ini yang juga harus hati-hati. Yang di sini penjaringan semua dari putra-putrinya yang tidak bisa, itu hampir tidak ada. Tapi sudah bisa download, sudah bisa telepon, sudah bisa pilih gambar, sudah bisa memakai tadi, membuat aturan penggunaannya, waktunya kapan, berapa lama, kemudian juga ada pendampingan. Terus ini juga mengatur batasan screen time, ini juga waktu, pengaturan waktu. Dan ini saat anak bermain gadget, pantau aktivitasnya di dunia maya, jangan sampai dia menonton yang aneh-aneh yang belum waktunya ditonton. Kemudian selalu berkomunikasi dengan anak. Setelah anak ini nonton, pendengarnya bisa jadi nonton apa tuh, seperti apa ini, agar baik-baik anak berusaha mengingat tadi yang ditonton apa. Ini salah satu tips untuk meningkatkan kecerdasan juga. Jadi, tadi melihat apa, kemudian kita tanyakan lebih detailnya lagi. Nonton apa film Ibnu Upin, tentang apa, warna bajunya apa, temannya benar kedekatan antara anak dengan orang tua. Memang kita di usia emas anak 0 sampai 6 tahun itu usia emas, kita harus memberikan kedekatan yang lebih pada anak-anak kita, karena anak-anak ini juga waktunya terbatas. Setelah memasuki usia SD, waktunya bermain akan terbatas, akan ada les belajar macam-macam. Kemudian setelah SMP ada waktunya untuk bermain dengan teman-temannya. Jadi selagi anak ini bisa kita pegang hatinya, supaya kedekatan akan selalu ada. Kemudian hindari gambar supaya anak tidak heran. Misalnya anaknya nangis, kita mau masak atau mau kesulitan apa, udah main ini tadi, sekedar menang, jangan seperti itu. Kita usahakan misalnya cari mainan yang murah meriah itu, karena kita bisa siapkan sumbo atau pewarna pewarna itu beberapa macam warna kita kasih, kemudian kita kasih di botol. Anak-anak juga kita kasih semacam mangkok itu, supaya memasukkan warna-warna ini ke botol-botol. Itu anak akan asik. Kemudian juga belajar mencampur warna, itu bisa kita
sambil tinggal kegiatan yang lain. Ini kemudian ya, seimbangkan waktu bermain di dunia maya dan di dunia nyata. Lebih banyakin waktu di dunia nyata. Karena kalau di dunia nyata itu semua kecerdasan anak akan berkembang. Secara fisiknya, secara mentalnya, interaksinya, semuanya akan berkembang lebih bagus. Kemudian pinjamkan gawe sesuai kebutuhan anak saja. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang anak itu dibolehkan supaya ben podo karung kancane. Jadi tidak ketinggalan banget, tapi jangan berlebihan. Kuncinya ada di Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita lanjutkan ini mengapa Ibu Kepala menganggap bahwa parenting itu penting bagi kita. Parenting itu pola pengasuhan anak mulai lahir hingga dewasa. Bapak Ibu sudah punya putra putri sebetulnya. Kalau ini tidak kita sampaikan pun, pendidikan kan sudah sukses menjadi orang tua. Karena apa? Pendidikan memilih memberikan pendidikan terbaik untuk anak pendidikan itu di RA yang memberikan dasar untuk agama Islam. Ini landasan utama itu di RA. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.